warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rorosiha, NIM 190803102016. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas UAS mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Di sini saya akan membahas bab tentang akuntansi transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Subbab yang akan saya bahas mengenai definisi dan penggunaan, teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah, penyajian transaksi ijarah atas aset berwujud, dan pengungkapan transaksi ijarah atas aset berwujud. Selanjutnya, definisi dan penggunaan. Ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik atau IMBT merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Keunggulan dari akad ijarah sendiri yang pertama, dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah ini lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. Pada akad murabahah, objek transaksi haruslah berupa barang, sedangkan pada akad ijarah, objek transaksi dapat berupa jasa seperti jasa kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan ijarah yang relatif tetap. Untuk slide selanjutnya ada ketentuan syar'i transaksi ijarah dan transaksi IMBT. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu yang pertama penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia. Yang kedua ada penyewaan terhadap suatu fasilitas. Ketentuan syar'i transaksi ijarah diatur dalam Fatwa DSN nomor 9 tahun 2000. Adapun ketentuan syar'i transaksi ijarah untuk penggunaan jasa diatur dalam Fatwa DSN nomor 44 tahun 2004. Sedangkan ketentuan syar'i IMBT diatur dalam Fatwa DSN nomor 27 tahun 2000. Secara detail, Fatwa DSN tentang transaksi ijarah dan IMBT dibahas dalam bagian rukun transaksi ijarah, multi jasa, dan IMBT. Dalam rukun transaksi ijarah sendiri ada 3. Yang pertama ini ada transaktor, yakni penyewa dan pemberi sewa. Yang kedua ini ada objek ijarah, yakni fasilitas dan uang sewa. Yang ketiga ada ijab dan kabul yang menunjukkan serah terima, baik berupa ucapan atau perbuatan. Yang pertama transaktor. Transaktor ini terdiri dari penyewa atau nasabah dan pemberi sewa dari bank syariah. Perjanjian sewa menyewa antara bank syariah sebagai pemberi sewa dengan nasabah sebagai penyewa memiliki implikasi kepada kedua belah pihak. Implikasi perjanjian sewa. Yang pertama, bank syariah sebagai pemberi sewa di sini menyediakan aset yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan aset, menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Yang kedua, kewajiban nasabah sebagai penyewa. Ini ada membayar sewa dan bertanggung jawab atas keutuhan aset yang disewakan. Ada menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya ringan atau non-materi. Ada bertanggung jawab dan mengganti kerusakan aset yang disewakan jika kelalaian penyewa atau nasabah. Yang kedua ada objek ijarah, meliputi pembayaran sewa yang manfaat dari penggunaan aset. Ketentuan objek ijarah. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, manfaat barang harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Yang ketiga, fasilitasnya mubah. Yang keempat,
Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayar manfaat. Yang keenam, ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran, waktu, dan tempat. Yang ketiga ada ijab qabul. Ijab dan qabul dalam akad ijarah merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pihak aset atau dari bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau dari nasabah. Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat bagi yang tidak dapat berbicara, dan tindakan maupun tulisan bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menyewa dan pihak lain untuk menyewakan tenaga atau fasilitas. Untuk yang selanjutnya adalah rukun transaksi ijarah untuk pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa dengan skema ijarah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh jaiz dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Selanjutnya ada rukun transaksi IMBT. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 27 tahun 2002, disebutkan bahwa pihak yang melakukan transaksi IMBT harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Dengan demikian, pada akad IMBT juga berlaku semua rukun dan syarat transaksi ijarah. Adapun akad perjanjian IMBT harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. Selanjutnya, pelaksanaan akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Selanjutnya langsung saja kita ke teknik perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT bagi bank syariah. Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi IMBT akan dilakukan dengan mengacu pada kasus berikut ini. Dengan mengacu pada transaksi kasus 12.1 PT Namira yang telah dibahas pada bagian terdahulu, misalkan akad yang disepakati adalah IMBT dengan informasi tentang penyewaan sebagai berikut. Biaya perolehan barang sebesar 120 juta rupiah, umur barang 5 tahun 60 bulan, masa sewa atau umur ekonomisnya 24 bulan, waktu pembelian barang setelah bulan ke-24. Teknis perhitungan transaksi IMBT. Teknis perhitungan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan transaksi ijarah. Perbedaan teknis perhitungan terletak pada penentuan penyusutan aset ijarah. Berdasarkan kasus di samping, maka beban penyusutan per bulan barang IMBT adalah, di sini sudah ada rumusnya, penyusutan IMBT per bulan, biaya perolehan dibagi jumlah bulan masa sewa. Berarti biaya perolehannya sebesar 120.000. Di sini karena dikurangi nolnya 3 dibagi 24 dibagi jumlah bulan masa sewa mendapatkan hasil sebesar Rp5.000. Yang kedua, penentuan pendapatan IMBT. Selanjutnya, dengan kebijakan keuntungan sewa 20% dari modal barang yang disewakan, pendapatan IMBT per bulan adalah sebagai berikut. Pendapatan IMBT per bulan sendiri rumusnya adalah modal penyewaan ditambah N% modal. Sama dengan 5 juta tadi ditambah 20% dikalikan 5 juta menghasilkan 5 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah sama dengan 6 juta rupiah. Total pendapatan IMBT selama masa sewa yakni 24 dikali 6 juta rupiah sama dengan 144 juta rupiah. Yang ketiga,
penjurnalan transaksi IMBT. Yang pertama, penjurnalan transaksi IMBT pada dasarnya sama dengan penjurnalan pada transaksi ijarah. Yang kedua, perbedaan mendasar hanya terdapat pada konsep perhitungan penyusutan yang tidak dikaitkan dengan umur ekonomis, melainkan dikaitkan dengan masa sewa. Yang ketiga, perpindahan hak milik IMBT dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu melalui hadiah, pembayaran sisa sewa sebelum berakhirnya masa sewa, dan yang ketiga pembayaran sekedarnya. Selanjutnya ada penyajian transaksi ijarah atas aset berwujud. Terdapat beberapa ketentuan penyajian di laporan keuangan terhadap akun yang berkaitan dengan transaksi ijarah dengan aset berwujud. Yang pertama, objek sewa yang diperoleh bank disajikan sebagai aset ijarah. Yang kedua, akumulasi penyusutan atau amortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai dari aset ijarah disajikan sebagai pos lawan aset ijarah. Yang ketiga, porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai piutang sewa. Yang keempat, porsi ujrah atas pendapatan sewa yang belum dibayar disajikan sebagai pendapatan sewa yang akan diterima yang merupakan bagian dari aset lainnya pada aset nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing, maka pendapatan sewa yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Yang kelima, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang sewa disajikan sebagai pos lawan atau kontra akun piutang ijarah. Yang keenam, beban penyusutan atau amortisasi aset ijarah disajikan sebagai pengurang pendapatan ijarah pada laporan laba rugi. Selanjutnya, pengungkapan transaksi ijarah atas aset berwujud. Pengungkapan transaksi ijarah atas aset berwujud berdasarkan PAPSI 2013 halaman 6.6-7. Hal-hal yang harus diungkapkan terkait transaksi ijarah dengan menggunakan aset berwujud antara lain: yang pertama, sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah. Yang kedua, jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga 2 tahun terakhir. Yang ketiga, jumlah objek sewa berdasarkan jenis transaksi, ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik, jenis aset dan akumulasi penyusutannya, serta cadangan kerugian penurunan nilai jika ada, apabila bank sebagai pemilik objek sewa. Yang keempat, komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah mutahiyah bitamlik yang berlaku efektif pada periode laporan keuangan berikutnya. Yang kelima, kebijakan akuntansi yang digunakan atas transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang keenam, transaksi dan saldo dengan pihak-pihak yang berelasi, pengungkapan transaksi ijarah atas aset berwujud. Baik, sekian presentasi saya mengenai akuntansi transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bitamlik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhir kata dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.